Shalom teman-teman youth. Tetap semangat dalam Tuhan, amin. Tetap bersukacita dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita mau mulai ibadah kita pada sore malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama saya ajak semuanya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami,
tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ajar kami Tuhan mengampuni. Oh, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih. Oh, ajar kami Tuhan untuk mengampuni. Oh, terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, beri kami hati-Mu. Oh, berikan kami hati-Mu, mengampuni, mengasihi. Oh, terima kasih Tuhan. Beri kami hati Tuhan seperti hati-Mu. Mungkin seringkali mengasihi dan mengampuni orang itu bukan hal yang mudah untuk kita. Tapi di mana ketika kita mau untuk melakukannya dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memampukan kita pasti bisa mengampuni dan juga mengasihi mereka yang telah bersalah kepada kita. Minta Tuhan untuk memberikan hati yang seperti yang Dia miliki. Minta Tuhan untuk supaya kita memiliki hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi, hati yang seperti Yesus. Berikan kami hati-Mu, hati yang penuh kasih. Oh, terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu, untuk
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Di hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan satu hal, Engkau Allah yang tetap hadir, Engkau Allah yang mengurapi setiap kami walaupun kami terpisah jarak dan waktu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi hati kami, Engkau urapi pikiran kami, jiwa kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh menanamnya di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami anak-anak muda-Mu yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, shalom teman-teman. Udah lama banget kita ketemu ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih ketemu, yang datang ibadah raya, tapi ada beberapa juga yang teman-teman nggak datang ibadah raya kan. Tapi aku percaya satu hal, walaupun kita nggak bisa berkumpul secara langsung, kita masih
pasti masih bisa untuk belajar kebenaran firman Tuhan bareng-bareng. Oke, hari ini aku mau sharing, kita sama-sama belajar aja ya. Kita sama-sama belajar. Sharing satu hal yang menurutku ini agak wow, WOW banget, agak ya menurutku ini adalah topik yang berat gitu loh buat aku. Pasti teman-teman udah banyak mendengar hal ini atau mendengar firman tentang ini, sharing tentang ini, atau bahkan udah banyak orang yang mengingatkan. Tapi kadang itu untuk melakukan itu masih berat banget. Sama kayak aku sendiri, aku juga walaupun udah banyak banget mendengarkan firman ini, firman tentang ini, aku pun kadang masih merasa berat untuk melakukan ini. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar, oke? Yaitu kita mau belajar tentang forgiveness. Waduh, forgiveness, dengar katanya nih ya, mengampuni, forgiveness, itu kayaknya rasanya udah berat banget gitu. Tapi aku mau tarik dulu kita sebelum masuk dengan inti dari firman Tuhan hari ini. Aku mau kasih tahu tentang arti forgiveness itu apa, arti pengampunan, arti mengampuni itu apa. Karena banyak orang itu menghubungkan kalau kita mengampuni itu kita melupakan. Jadi kayak kalau kamu mau mengampuni, kamu harus melupakan orang itu atau melupakan apa yang terjadi gitu. Tapi padahal apakah benar kayak gitu? Jadi apakah dengan kita melupakan, kita benar-benar bisa mengampuni dengan tulus dari dalam hati kita? Apakah dengan kita melupakan, kita benar-benar melepaskan pengampunan buat dia? Makanya hari ini aku mau kasih tahu dulu apa sih artinya pengampunan itu. Nah, kalau Kak Marsha searching tentang arti pengampunan itu adalah, pengampunan adalah keputusan terus-menerus untuk membebaskan seseorang yang telah menyakiti kamu, menyakiti Anda, menyakiti saya. Jadi pengampunan itu keputusan yang berjalan terus-menerus, bukan hanya sekali. Jadi kayak akan berjalan terus gitu loh. Jadi kita itu melepaskan, tapi kita benar-benar rela. Ini ada lanjutannya dengan melepaskan hak untuk meminta pembayaran kembali kayak, dan dengan menanggung sendiri biaya pelanggarannya. Jadi kayak misalnya dia utang nih, kita yang bayar sama kita bayar dendanya gitu loh. Padahal kan dia yang utang ke kita, tapi kenapa kok kita harus malah membayar dendanya juga? Nah, itu namanya pengampunan. Kalau di bahasa Inggris dibilang forgiveness is a continuous decision to release a person who has harmed you. Jadi benar-benar release secara continuously, secara secara terus-terusan, berlangsung terus-terusan. Itu namanya mengampuni. Di Alkitab ada perumpamaan tentang pengampunan, tentang mengampuni, yaitu yang ada di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Tapi ini ada waktu itu awalnya Petrus tanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Nah, sampai 7 kali Petrus dia ngomong kayak gitu, tanya kayak gitu. Terus apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang sama Petrus, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Itu dalam sehari loh teman-teman, 70 kali 7. Bayangin ya, sehari itu 24 jam. Misal nih orang melakukan kesalahan sama kita sekali aja, itu rasanya pasti dongkol banget sepanjang hari. Bener gak? Bener, pasti. Karena Kak Marsha juga mengalami. Itu rasanya pasti dongkol setiap hari. Tapi apa yang Tuhan katakan, kita harus mengampuni 70 kali 7. Artinya banyak banget, kayak nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kita mengampuni 70 kali 7. Padahal mengampuni sekali aja kayak rasanya harus berhari-hari gitu kan. Tapi kita mau belajar, kita dari firman ini Tuhan itu kasih perumpamaan. Dikasih perumpamaan raja sama seorang hamba yang berhutang. Kita belajar dari cerita ini. Hambanya ini, si raja punya hamba. Dia itu utang 10.000 talenta. 10.000 talenta, habis itu si raja nagih, "Ayo kamu bayar utang kamu," gitu. Tapi karena si hamba ini nggak bisa bayar, dia tuh mau ngejual anak sama istrinya si hamba. Tapi si hamba ini kayak, "Tolong nanti sabar dulu ya, aku nanti pasti bayar kok, pasti aku bayar, tolong raja sabar dulu." Si hamba itu bilang kayak gitu. Apa yang dilakukan raja? Apakah raja itu membunuh si hamba atau menghukum si hamba? Enggak. Ternyata si raja itu berbelas kasihan sama si hamba ini. Karena si hamba ini tidak bisa membayar, tapi dia karena memohon ampun atau mohon waktu untuk membayar, untuk sabar.
Akhirnya apa yang raja lakukan? Yang raja lakukan adalah mengampuni dan membebaskan semua hutang-hutangnya. 10.000 talenta loh, teman-teman. Nah, ketika hamba ini keluar, dia ketemu temannya yang utang 100 dinar. Tadi dia utang 10.000 talenta ya, dibebaskan sama raja. Terus dia ketemu temannya yang utang 100 dinar. Apa yang dia lakukan? Dia malah minta gitu, nagih utangnya temannya ini kayak gini, kamu bayar utangmu gitu, bayar utangmu 100 dinar, kamu harus bayar sekarang. Nah, temannya bilang, bentar ya, sabar, nanti aku bayar, aku pasti bayar. Tapi si hambanya dia bilang, enggak, kamu harus bayar sekarang, sampai mencekik temennya itu, sampai pokoknya dia nggak mau tahu kalau hutangnya temennya itu harus dibayar sekarang. Padahal ya teman-teman, kalau bisa diperbandingkan, si hamba ini hutang 10.000 talenta, temennya 100 dinar. 1 talenta ini ya, kalau hitungan sekarang ya teman-teman, 1 talenta itu kira-kira itu zaman dahulu 1 talenta itu hitungannya 34 kilogram perak. Nah, dia utang 10.000 talenta, berarti totalnya 340.000 kilo perak. Bayangin, banyak banget kan, 340.000 kilo perak. Nah, kita hitungin sama zaman sekarang ya, harga 1 kilo peraknya. 1 kilo perak itu sekarang harganya sekitar kurang tahu ya, sekitar 13.000 ini. Kak Marsha kemarin searching, nggak tahu bener apa enggak. Kita hitung-hitungan itu aja, dibayangin aja, ilustrasi aja. Harganya 12.000. Nah, 10.000 talenta sama dengan 3,4 M. Sekitar 3,4 M. Nah, itu jumlah yang besar ya kalau hari ini. Dan sedangkan temennya itu utangnya 100 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang sekitar 4 juta. Nah, kalau 100 dinar berarti 400 juta. Bayangin ya, dia itu utang 3,4 M sama raja dibebasin, dilunasin karena raja berbelas kasihan. Tapi temennya yang hutang 400 juta, dia nggak mau tahu temennya harus bayar saat itu juga. Nah, itu biasanya terjadi sama kita teman-teman. Si hamba itu adalah diri kita sendiri, si raja adalah Tuhan, Bapa kita di surga. Bapa kita di surga sudah mengampuni dosa kita waktu kita mau bersujud bertobat. Tapi ketika kita melihat ada teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang melakukan kesalahan, kita seakan-akan kita nggak mau untuk mengampuni, kita nggak mau untuk melunaskan, membebaskan, melepaskan itu. Karena kita merasa diri kita itu udah paling benar, merasa diri kita wajib berhak untuk menerima itu. Memang berhak, tapi kita lihat kalau berkaca dengan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tuh sebenarnya juga banyak salah, banyak dosa. Tapi Bapa kita di surga, Bapa kita yang baik banget, itu mau mengampuni kita, mau menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, memaafkan kesalahan kita. Tuhan pakai perbandingan 10.000 talenta dengan 100 dinar karena memang sangat besar sangat banyak kesalahan yang kita perbuat, tapi kita sering kali nggak sadar. Kita malah melihat kesalahan orang yang mungkin cuma sedikit gitu, melihat sedikit kesalahan orang dan kita langsung menyalahkannya. Hari ini kita belajar dari Bapa kita yang baik, Bapa kita yang luar biasa untuk mengampuni, untuk memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Tuhan tahu kalau kita ke depannya akan membuat dosa lagi. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap mengampuni kita. Itu juga harus terjadi dengan diri kita. Kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kita juga harus mengampuni. Nah, di sini Kak Marsha ada 3 hal. Gimana caranya mengampuni, 3 tips. Gimana caranya kita mengampuni? Yang pertama, nyadarin kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Itu poin pertama yang udah aku sampaikan tadi. Menyadari kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita.
Di Matius 6 ayat 14 sampai 15 ngomong kayak gini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu kalau kamu nggak mau mengampuni orang. Jadi kita harus mau mengampuni, melepaskan pengampunan karena kita ingat kita sudah diampuni duluan, kita sudah ditebus duluan sama Tuhan. Kalau kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Berarti kita nggak usah mengampuni orang. Ya udah, kita mau buat salah, ya terserah kita. Berarti Tuhan nggak akan mengampuni kita. Tapi kalau kita mau mengampuni, kita mau benar-benar berendah hati, merendahkan diri, kita mau mengampuni teman-teman kita, saudara-saudari kita, orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita. Aku percaya Tuhan sudah mengampuni kita, karena Dia lebih dulu mengampuni kita. Oke? Yang kedua, melepaskan bukan hanya melupakan. Nah, ini dia yang berhubungan sama tadi ya, artinya yang kadang orang-orang kan nyambungin gitu kan. Kalau kamu mau mengampuni, kamu harus melupakan. Padahal kalau yang sebenarnya itu mengampuni itu bukan hanya melupakan, tapi melepaskan. Karena kalau cuma sekedar lupain, besok kalau inget kesalahan orang itu pasti kita sebel. Besok kalau ketemu orang itu pasti kita sebel. Tapi kalau kita benar-benar melepaskan, kita benar-benar melepaskan pengampunan, kalau besok kita ingat kesalahan itu, kita nggak akan sebel lagi. Percaya. Next time kalau besok kita ketemu orang itu, kita nggak bakal sebel lagi. Ya mungkin rasanya tidak se-excited seperti biasanya, seperti dulu gitu. Tapi rasanya akan biasa gitu. Biasa. Kita akan bertemu ya biasa, kita ngobrol juga biasa gitu. Kita harus belajar untuk melepaskan. Memang pemulihan itu nggak gampang. Mungkin bisa dengan waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita mau, kita pasti bisa dipulihkan. Hubungan kita dengan Dia pasti bisa dipulihkan. Kan sulit, kadang memang sulitnya karena salah satu biasanya nggak mau, atau aku nggak salah, aku bener gini-gini. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang biasanya tidak mau merendahkan diri, tidak mau merendahkan hati. Jadi pemulihan itu tidak terjadi. Tapi kalau salah satu mau untuk memperbaiki hubungan, pasti suatu saat akan terjadi lagi pemulihan antara hubungan itu. Hubungan berteman, sahabat, keluarga, atau apapun itu. Oke? Yang ketiga, mendoakan orang yang bersalah kepada kita atau yang nyakitin kita. Waduh, ini paling susah ya, karena Kak Marsha pun mengalami. Di saat harus mendoakan orang yang bersalah sama kita, menyakiti setiap kita, apa yang terjadi sama diri kita. Jadi kayak susah banget gitu loh. Pernah suatu saat Kak Marsha berdoa dan Kak Marsha mencoba untuk mendoakan orang yang nyakitin Kak Marsha. Ketika mau mengucapkan Tuhan berkat, kayak terhenti gitu loh. Untuk mengucapkan itu rasanya berat banget. Rasanya sangat berat, mungkin sampai nangis atau sampai udah perasaan amburadul. Tapi kita mau belajar, kita mendoakan orang yang menyakiti kita. Buat apa Kak? Buat apa kita doain? Oh, dia aja nyakitin kita. Buat dia supaya tetap diberkati Tuhan dan dia disadarkan dari kesalahannya. Maksudnya bukan kesalahan di kita aja ya. Kesalahan maksudnya dia tidak akan melakukan kesalahan lagi gitu loh di kemudian hari. Nah, itu adalah kayak tugas kita untuk supaya menyelamatkan dia, menyelamatkan jiwanya gitu loh. Supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita mungkin gak bisa menegur secara langsung, tapi kita bisa mendoakan dia supaya Tuhan dan Roh Kudus yang menjamah dia. Nah, yang Kak Marsha ini mau bahas tentang kalau kita beneran mengampuni, apa sih yang akan terjadi sama diri kita? Apa yang akan kita rasakan? Apa yang sebenarnya apa yang akan kita rasa gitu ya? Ada 3 hal. Yang pertama itu, kita nggak akan mikirin kesalahan dia lagi. Bukan melupakan lo ya. Kalau kita melepaskan, kita nggak akan punya waktu untuk mikirin kesalahannya lagi. Kalau kita melupakan, suatu saat kalau kita ingat, kita pasti kepikiran. Nah, karena apa ya? Kadang kalau kita hanya melupakan, kita suka
kayak nge-replay gitu loh, kayak nge-replay kejadian-kejadian waktu dia menyakiti kita atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, mengingat-ingat, kadang secara sengaja, apalagi kalau lagi ngelamun tiba-tiba ingat, wah itu langsung aduh makal gini. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan adalah kita yang akan kita rasakan kalau kita benar-benar mengampuni dan melepaskan adalah kita akan nggak mikirin kesalahannya dia. Kita nggak punya waktu untuk mikirin kesalahan dia. Yang kedua adalah kita nggak akan pakai kesalahan dia untuk menyerang dia di kemudian hari. Biasanya banyak ya orang-orang yang menyalahkan orang lain, misalnya menjatuhkan orang lain ketika dia melakukan kesalahan dengan kesalahannya yang dulu pernah dilakukan. Jadi misal si A matahin kursi, tiba-tiba si B bilang, oh kak, si A ini dulu itu sering bohong terus gini, dulu itu si A suka nyakitin aku. Nah, apa hubungannya sama matahin kursi? Gak ada kan? Ya memang kita pasti secara manusia kita pasti punya banyak salah, tapi bukan dengan itu kita menyalahkan orang lain, menyerang orang lain. Nah gitu ya, karena ya itu tadi, karena kita sengaja mengingat-ingat kesalahannya, habis itu apalagi kalau dia lagi dalam masalah, kita gini, si A itu gini, dulu pernah gini. Kalau kita benar-benar mengampuni dan melepaskan, kita nggak akan pakai kesalahan dia di masa lalu untuk menyerang kesalahan dia yang terjadi misalnya di masa depan, gitu. Yang ketiga, ini yang paling yes. Yang ketiga adalah hidup kita bakal lebih damai, bakal lebih tenang. Ini pasti, karena kita nggak akan menyimpan dendam itu, kita nggak akan menyimpan sakit hati itu. Karena kalau kita nggak mau mengampuni, kita itu sama aja minum racun. Tapi kita berharap orang lain yang mati. Nah, wong kita yang minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Gimana bisa? Ya bisa. Kalau kita mau menyimpan kepahitan itu, menyimpan kekecewaan itu, menyimpan sakit hati itu terus menerus, kita berarti sedang minum racun terus menerus. Bukannya dia yang mati, kita sendiri yang mati. Rohani kita yang mati. Hati kita yang mati. Jiwa kita yang mati. Hidup kita nggak akan bisa damai, nggak bakal bisa tenang, nggak bakal bisa menikmati keindahan hidup, menikmati keindahan hidup. Kalau kita terus memikirkan kesalahan orang-orang yang menyakiti kita. Kalau mau hidup damai, berarti apa? Harus mengampuni dan melepaskan. Memang saat kita berada di titik mungkin kita merasa diri kita paling benar, kita akan sulit mengampuni dan melepaskan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita bisa melepaskan pengampunan, walaupun sakit, walaupun kecewa, walaupun kepedihan terjadi dalam kehidupan kita. Gimana pun juga kita juga kadang berbuat kesalahan. Tapi Bapa kita yang di surga, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu selalu mengampuni kita, walaupun kita selalu berbuat dosa, selalu berbuat kesalahan. Nah, Kak Marsha mau tutup firman ini dengan satu kesaksian. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, beberapa dari teman-teman, beberapa bulan yang lalu Kak Marsha dinyatakan positif COVID-19. Kak Marsha shock waktu itu, akhirnya sampai Kak Marsha masuk ke rumah sakit, Kak Marsha opname, dirawat di sana sekitar 10 hari. Karena oksigen turun, Kak Marsha sesek, jadi harus dirawat juga. Waktu di rumah sakit, tiba-tiba ada message dari salah satu keluarga Kak Marsha yang tinggal satu rumah dengan Kak Marsha. Dia message seperti ini, kamu jalannya awalnya gimana? Gitu, tanya-tanya gitu. Oh gini, Kak Marsha jawab. Terus dia tiba-tiba bilang, loh dulu aku juga seperti itu gitu. Kemarin aku juga seperti itu. Waktu sebelum Kak Marsha dari masuk rumah sakit, dia bilang kemarin Kak Marsha, kemarin aku juga seperti itu gitu. Aku juga gejala gini, bla 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 gitu. Yang sama kayak gejalanya Kak Marsha. Terus Kak Marsha waktu itu masih ya udahlah terserah, maksudnya nggak terlalu mikirin gitu. Terus tiba saatnya dia bilang seperti ini, kenapa kamu kok lapor gitu?
kamu lapor ini jadi kayak amburadul gitu loh, jadi kayak suasana di rumah juga nggak enak gitu. Pokoknya semua serba chaos lah, serba chaos semuanya. Tapi Kak Marsha bilang cuman satu hal, karena kondisi Kak Marsha saat itu lagi tidak baik. Kak Marsha cuman bilang satu hal, iya karena aku sesak, asma, jadi bukan asma sih, sesak gitu ya, saturasi oksigen Kak Marsha turun, jadi Kak Marsha harus dirawat di rumah sakit. Setelah 10 hari Kak Marsha opname, Kak Marsha pulang ke rumah. Oh ya, kebetulan Bapak Kak Marsha juga positif. Bapak Kak Marsha juga positif, jadi kita di rumah berdua. Adik Kak Marsha udah diungsikan ke rumah saudara, kita di rumah berdua. Nah, waktu di rumah Kak Marsha ketemu sama tetangga Kak Marsha. Kak Marsha belanja kebutuhan itu kan untuk sekitar 2 minggu di rumah. Tapi kita jaga jarak. Nah, kita Kak Marsha ngobrol sama tetangganya Kak Marsha. Tiba-tiba dia tanya, kamu itu sebenarnya ketularan gimana gitu. Kak Marsha ya bilang nggak tahu, karena maksudnya ada juga teman dari Surabaya, maksudnya datang ke sini dari Surabaya. Terus ada tetangga juga yang sering bolak-balik Surabaya, Madiun. Terus juga memang ada saudara sepupunya Kak Marsha yang habis kena. Cuman memang kita itu udah jarang ketemu gitu. Tapi walaupun rumahnya deket Kak Marsha, tapi kita udah jarang ketemu gitu. Udah Kak Marsha tuh nggak bisa nuduh gitu, nggak bisa seuzon lah dia bilangnya ya, nggak bisa seuzon. Terus habis itu si tetangga Kak Marsha ini bilang gini, kayaknya kamu itu ketularan sama tante kamu. Nah, yang tante Kak Marsha itu yang waktu itu message Kak Marsha di rumah sakit. Kak Marsha langsung ingat message itu. Padahal Kak Marsha udah lupain tuh, bener-bener kayak udah ya nggak mikirin itulah, nggak mikirin, karena Kak Marsha fokus dengan penyembuhan Kak Marsha, pemulihan Kak Marsha. Kak Marsha dia bilang kayaknya kamu ketularan dari tante kamu. Loh, emangnya si tante Kak Marsha ini bilang ke si mbaknya ini yang tetangga Kak Marsha tanya lah. Terus tetangga Kak Marsha ini bilang, ya waktu itu dia cerita sebelum Kak Marsha masuk rumah sakit, si tantenya Kak Marsha ini cerita sama tetangganya Kak Marsha kalau dia tuh nggak bau, terus nggak mencium aroma, terus nggak bisa ngerasa apa-apa, terus badan panas, pokoknya badannya udah rasanya nggak enak gitu loh. Terus habis itu tetangga Kak Marsha udah ngingetin, waduh kamu COVID nih pasti gitu, ke tantenya Kak Marsha, kamu COVID nih pasti gitu. Terus habis itu tetangga Kak Marsha ngusulin, udah cepetan lapor, cepetan ke rumah sakit supaya biar bisa ditangani dan nggak nyebar ke orang lain gitu. Tapi apa yang dijawab tante Kak Marsha, aduh nggak usah lah, tak obatin sendiri, toh pasti nanti sembuh sendiri. Padahal ya teman-teman, di rumah itu ada Kak Marsha, ada keluarganya dia, ada nenek Kak Marsha yang umurnya udah 85 tahun ke atas, dan adik Kak Marsha. Dia dengan santainya bilang seperti itu. Terus habis itu si tetangga Kak Marsha akhirnya menyarankan lagi, yaudah kalau kamu nggak mau lapor, nggak mau ke rumah sakit, kamu pakai masker. Nah, si saudara Kak Marsha ini emang agak unik gitu loh, dia itu kayak agak males gitu untuk pakai masker. Nah, jadi si tante Kak Marsha bilang gini, nggak usah lah, nggak apa-apa, nggak bakal nyebar gitu, misalnya kayak gitu lah, nggak bakal nyebar, udah nggak apa-apa, udah pasti bisa sembuh, pasti cepat sembuh. Dari situ Kak Marsha langsung shock, kepikiran. Semalaman Kak Marsha nangis sama Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa kok dia itu bebal banget gitu loh, kalau menurut Kak Marsha, kenapa kok dia itu kayak jahat banget gitu loh. Dia menularkan ke Kak Marsha dan papa Kak Marsha dan akhirnya berujung dengan Kak Marsha dan Bapak Kak Marsha nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang untuk mencukupi kebutuhan. Kak Marsha bener-bener nangis, bener-bener kecewa gitu sama orang ini gitu. Kak Marsha nggak tahu mau ngomong apa, rasanya tuh mau ngelabrak gitu, tapi nggak bisa karena nggak ada bukti juga gitu loh penularannya. Cuman Kak Marsha yakin kemungkinan besar dari situ karena papa Kak Marsha ketularan. Jadi mereka suami istri itu seperti bergejala seperti itu yang sama.
Kak Marsha nangis sama Tuhan, kecewa. Kak Marsha udah nggak mau ngomong sama dia, udah kayak nggak mau ngerespek dia lagi. Tapi Tuhan ingatkan satu hal, kamu ngapain? Maksudnya Roh Kudus ingatkan satu hal, kamu ngapain kecewa sama dia gitu? Kamu ngapain nggak mau mengampuni dia? Tuhan, Roh Kudus juga ingatkan, dari kejadian ini kamu bisa belajar banyak hal, kamu bisa dapat banyak hal yang kamu bisa lakukan, kamu bisa simpan untuk kamu di masa depan, untuk kamu besoknya. Kamu bisa pakai itu pelajaran supaya kamu bisa berhati-hati lagi, bisa lebih jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi Kak Marsha menyela, enggak Tuhan, aku tuh sampai nggak bisa kerja, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gini, aku udah terbatas. Aku jadi pemasukanku kurang gini Kak Marsha bilang gitu, kayak merasa kalau Kak Marsha nggak tercukupi. Tapi apa Tuhan ingatkan lagi, emang kamu selama di rumah sakit papamu nggak bisa makan. Emang selama kamu di rumah sakit kamu nggak bisa nggak bisa makan, kekurangan makan. Nyata enggak. Kak Marsha menyadari hal itu. Oh ya, enggak ya. Cuman memang waktu itu Kak Marsha itu sakit banget rasanya, kecewa. Kenapa kok harus dia sebebal itu dan dia menulari orang yang ada di rumah sampai orang itu gak bisa kerja. Cuman Tuhan mau waktu itu Kak Marsha mengampuni. Akhirnya berat banget, dengan rasa yang berat itu Kak Marsha cuman bilang, oke, aku maafin kamu. Oke, aku maafin kamu di dalam hati Kak Marsha. Setiap kali Kak Marsha melihat dia, setiap kali Kak Marsha ketemu dia, dalam hati Kak Marsha langsung, oke, aku maafin kamu. Kak Marsha nggak bisa bilang secara langsung karena itu menurut Kak Marsha berat banget. Tapi apa yang terjadi, puji Tuhannya, pemulihan itu benar-benar terjadi. Walaupun kadang nggak bisa cepet ya, waktu itu nggak bisa cepet, tapi pemulihan itu benar-benar terjadi dalam diri Kak Marsha. Kak Marsha benar-benar bisa mengampuni dan melepaskan apa yang sudah terjadi itu. Karena apa? Karena Kak Marsha tahu Tuhan sudah mengampuni Kak Marsha. Dan begitu juga Kak Marsha harus mengampuni orang-orang yang menyakiti Kak Marsha, orang-orang yang mungkin membuat Kak Marsha kecewa. Di Kolose 3 ayat 13b ngomong, forgive as the Lord forgive you. Ampuni, memaafkan, mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Sama-sama kita mau belajar untuk kita mau mengampuni, karena kita ingat Bapa kita di surga, Tuhan kita yang baik, Bapa kita yang baik sudah mengampuni kita terlebih dahulu, sudah menebus kesalahan kita. Maka dari itu kita harus mengampuni orang-orang juga yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan, menguatkan, menegur setiap kami Tuhan, meneguhkan setiap kami. Tuhan, mungkin sulit bagi kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami mau, kami bisa Tuhan melepaskan pengampunan. Karena kami ingat bahwa Engkau Tuhan dan Bapa yang baik sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Sudah melepaskan pengampunan, sudah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan terlebih dahulu. Maka dari itu Tuhan, kami mau belajar Tuhan seperti Engkau. Kami mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang membuat kami Tuhan sedih, Tuhan, membuat kami kesel Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan itu Tuhan. Kami gak hanya mau melupakan Tuhan, tapi kami benar-benar mau mengampuni dan melepaskan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus menguatkan kami. Engkau menguatkan kami untuk kami boleh melepaskan pengampunan demi pengampunan. Kami boleh melepaskan setiap kekecewaan dan sakit hati yang ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak terus-terusan minum racun, supaya hidup kami tidak akan mati Tuhan, karena kami terus-terusan minum racun Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, kami berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang membuat kami kecewa, orang-orang yang sudah membuat
membuat kami kecewa Tuhan, kami melepaskan pengampunan, kami berdoa buat mereka, Engkau memberkati, menjamah mereka Tuhan, supaya mereka boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau menjamah mereka supaya mereka boleh sadar Tuhan, mereka boleh tidak melakukan kesalahan mereka lagi Tuhan untuk di kemudian hari. Biarlah berkat-Mu, Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas kehidupan mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan Tuhan, supaya Tuhan kehidupan mereka boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman semuanya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang hanya daripada-Mu memenuhi setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Engkau yang membuat berhasil. Dan Tuhan, Kau memberikan hikmat dan akal budi untuk teman-teman kami Tuhan yang kuliah dan sekolah Tuhan, menempuh pendidikan. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh mengangkat mereka menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan di sekolah mereka atau di kuliah mereka Tuhan, di kampus mereka Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini setiap firman kami Tuhan. Biar setiap firman kami yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh tertanam dalam hidup kami, dan boleh kami lakukan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you so much teman-teman. Happy Saturday. God bless you. Aku baca nama-Mu, bantulah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan-ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati.